Segmen 4, kasus scattering. Pada segmen ini, kita akan membahas kasus scattering di mana energi partikel lebih besar dari 0. Pada X kurang dari 0, persamaan Schrödinger berubah menjadi seperti berikut. Perhatikan, untuk kasus ini, kita pilih definisi K yang berbeda. Sekarang kita pilih K-nya positif. K positif di sini karena nilai energi kita sini adalah lebih dari 0, sehingga solusi persamaan Schrödinger kita adalah dalam bentuk eksponensial imajiner. Ingat, pada kasus bound state, solusi kita adalah dalam bentuk eksponensial positif dan negatif. Tapi sekarang kita punya solusi eksponensial imajiner. Nah, karena itu, sekarang kita tidak bisa membuang salah satu dari dua suku ini. Karena solusi suku ini tidak ada yang blow up di X menuju tak hingga. Ya, karena secara praktikal, dua buah eksponensial imajiner ini adalah seperti fungsi sinusoidal. Artinya dia tidak pernah blow up. Dengan cara yang sama pada kasus X kurang dari 0, kita juga mendapatkan solusi untuk X lebih besar dari 0 dalam bentuk eksponensial imajiner seperti ini. Jadi sekarang kita punya 4 buah eksponensial imajiner ke arah kurang dari 0 dan untuk daerah lebih besar dari 0. Sama seperti pada kasus bound state, sekarang kita harus membahas syarat batas atau kontinuitas dari fungsi gelombang di titik X sama dengan 0. Syarat batas yang pertama adalah X psi harus kontinu ketika X sama dengan 0. Jika kita masukkan 0 pada persamaan ini, 0, 0, 0, 0, maka suku eksponensial imajiner akan menjadi 1. Maka kita akan memiliki persamaan dalam bentuk berikut. F ditambah G sama dengan A ditambah B. Syarat batas pertama kita mendapatkan solusi ini. Sedangkan syarat batas yang kedua akan memberikan bentuk yang mirip dengan kondisi pada bound state ya. Jadi kita punya perbedaan antara turunan pertama ya pada epsilon kurang minus epsilon sampai plus epsilon, lalu kita set menjadi 0. Dan kita akan punya persamaan persis seperti berikut bentuknya. Sekarang kita harus menyelesaikan syarat batas yang kedua pada titik X sama dengan 0. Yang kita perlukan adalah turunan pertama dari fungsi gelombang kita, lalu kita set nanti epsilonnya menuju 0. Yang pertama, untuk X kurang dari 0, turunannya tentu saja, kita lihat fungsi yang ini adalah I dikalikan K dikalikan fungsinya sendiri. Ya, seperti itu. Ini minus karena turunan dari E pangkat minus IKX. Ya, seperti itu, makanya tandanya minus. Nah, ini adalah turunannya, lalu kita masukkan X-nya menuju 0. Ya, sehingga kita dapat epsilon negatif ini. Ya, dan dia hasilnya adalah kalau kita masukkan X-nya ini 0, 0 kita punya jadi A dikurang B ya. Jadi ini adalah solusi ketika X menuju 0. Kemudian untuk daerah sebelah kanan X lebih besar dari 0, turunannya adalah fungsi yang kedua ini ya. Dia adalah IK dikalikan F dan G seperti ini. Maka kita masukkan lagi X menuju 0 ya, epsilonnya menuju 0, kita dapatkan persamaan seperti ini. Yang kita perlukan adalah pengurangan dari suku positif dan negatif, maka ini kita tinggal kurangi saja. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian delta diferensialnya, ini adalah hasilnya. I dikali K F min G min A plus B. Ini persamaan kita. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Tadi kita sudah selesaikan bagian kirinya. Sekarang bagian kanannya kita punya seperti ini ya. 2M alfa per H bar kuadrat dikali psi titik 0. Ya, kita masukkan saja ketika psi sama dengan 0 ya, maka kita akan punya ini psi-nya sama dengan 0, kita punya A plus B. Maka persamaan kita akan menjadi seperti berikut. Ya, ada I kali K seperti itu sama dengan minus 2M H bar kuadrat dikali A plus B. Atau kalau kita olah lebih lanjut, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya, dengan beta adalah M dikali alfa dibagi H bar kuadrat per K. Nah, sekarang kita punya suatu masalah. Karena dari syarat batas pertama, kita punya persamaan ini.
Syarat batas kedua, kita punya persamaan selanjutnya dengan beta yang ada di slide sebelumnya. Jadi pada akhirnya kita punya dua persamaan saja, tetapi kita punya 4 variabel yang tidak diketahui. Maka persamaan ini tidak bisa dipecahkan. Untuk keperluan diskusi kita perlu memikirkan suatu kondisi fisis yang menarik dari sudut pandang eksperimen, sehingga solusi kita menjadi masuk akal. Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya.